Perkenalkan, nama saya Maulana Vigo Al-Bukhari dengan NRP 084 dan teman kelompok saya Abdurrahman Al-Jufri dengan NRP 027, kemudian Vidya Septa Nur Sabila Agnes NRP 018, kemudian Zaradila Putri Prameswari dengan NRP 051 dan Anissa Yohana Putri Seragi dengan NRP 096. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian, tujuan, dan tinjauan pustaka permanganometri. Nah, permanganometri adalah metode analisis kimia yang digunakan untuk menentukan konsentrasi sebuah zat yang dapat direduksi menggunakan permanganat sebagai titran. Titrasi merupakan teknik analisis kuantitatif untuk penentuan konsentrasi atau tingkat suatu zat dengan larutan standar. Standarisasi adalah proses penetapan sifat berdasarkan parameter-parameter tertentu untuk mencapai derajat kualitas yang sama. Sumber daya air adalah sumber daya alam non-hayati yang dapat diperbaharui karena tersedia terus-menerus di alam. Kalium permanganat adalah garam yang mengandung ion K+ dan MnO4- sebagai agen pengoksidasi kuat. Senyawa ini larut dengan air, menghasilkan larutan berwarna merah muda atau ungu yang intens. Nah, tujuan dari permanganometri ini adalah untuk menentukan konsentrasi larutan tugas. Pada praktikum permanganometri kita menggunakan bahan-bahan yaitu asam oksalat, aquades, asam sulfat, kalium permanganat, dan juga ferrosulfat. Perkenalkan, saya Zaradila Putri dengan NRP 051 yang akan melanjutkan penjelasan dari isi modul kami, yaitu modul titrasi permanganoat. Saya akan menjelaskan mengenai variabel yang digunakan pada percobaan titrasi permanganoat serta perhitungan yang dapat dilakukan pada titrasi permanganoat. Variabel yang pertama yaitu variabel kontrol. Variabel kontrol yang terdapat pada titrasi permanganoat sendiri yaitu yang pertama adalah asam oksalat serta H2SO4. Asam oksalat sendiri dapat bertindak sebagai zat reduksi, yaitu yang mengalami oksidasi atau yang mengalami penambahan bilangan piloks, yang akan bereaksi dengan KMnO4 yang bertindak sebagai zat oksidator yang mengalami reduksi, yaitu KMnO4 yang memiliki bilangan piloks 7 akan mengalami pengurangan bilangan piloks sebanyak 5 dengan menghasilkan produk yaitu Mn2+ yang memiliki bilangan piloks 2+. Sedangkan untuk H2SO4 sendiri ditambahkan pada titrasi permanganoat untuk menghasilkan larutan suasana asam. Karena dalam larutan suasana asam, KMnO4 dapat mengalami reduksi dengan baik sehingga mampu menghasilkan produk utama yaitu Mn2+ dan menghasilkan endapan berwarna ungu muda. Sedangkan ketika larutan bernuansa basa atau netral, maka produk yang dihasilkan yaitu mangan dioksida dan endapan yang dihasilkan adalah endapan berwarna coklat. Yang selanjutnya yaitu variabel bebas adalah variabel yang mampu mempengaruhi hasil dari variabel terikat. Variabel bebas pada titrasi permanganoat sendiri yaitu normalitas dari KMnO4 serta normalitas dari asam oksalat. Yang terakhir yaitu variabel terikat dari titrasi permanganoat yaitu konsentrasi dari larutan tugas atau ferrosulfat. Sedangkan perhitungan yang dapat dilakukan untuk percobaan permanganoat yaitu yang pertama mencari normalitas atau konsentrasi dari hasil standarisasi KMnO4 yang selanjutnya akan digunakan untuk mencari konsentrasi dari larutan sulfat dengan menggunakan rumus standarisasi yaitu N1 dikalikan dengan V1 sama dengan N2 dikalikan dengan V2. N sendiri untuk menunjukkan normalitas atau konsentrasi dari suatu larutan, sedangkan V yaitu volume rata-rata titrasi yang digunakan dalam menitrasi larutan. Sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya dan terima kasih. Dalam pembuatan kalium permanganat, pertama-tama kita akan menyiapkan alat dan bahan, kemudian kita akan menimbang kalium permanganat, kemudian kita akan memarutkan kalium permanganat ke dalam labu ukur 1000 ml dengan menambahkannya aquades sedikit demi sedikit sambil mengocoknya. Kemudian kita akan mengendapkan larutan permanganat selama 4 jam. Kemudian setelah kita endapkan selama 4 jam, kita akan memisahkan pada endapan kalium dengan larutan permanganat menggunakan petakat. Di sini saya akan menjelaskan prosedur kedua, yaitu membuat larutan asam oksalat atau H2C2O4 kali 2H2O. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah menimbang asam oksalat sebanyak yang kita butuhkan, lalu kita larutkan asam oksalat dalam labu ukur 500 ml sampai batas dengan cara menambahkan aquades sedikit demi sedikit sambil mengocoknya.
Prosedur yang ketiga yaitu kita membuat larutan H2SO4 1N. Yang pertama kita mengambil H2SO4 sebanyak 98%, 36,8N sebanyak 6,79 mili. Lalu kita memasukkannya ke dalam labu ukur ukuran 250 mili. Kita menambahkan aqueous sedikit demi sedikit sampai tercampur merata hingga volume 250 mili. Dalam praktikum manometri kita akan melakukan standarisasi KMNO4. Itu yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, masukkan 10 ml larutan asam oksalat 0,1 ml ke dalam layar. Selanjutnya, tambahkan larutan H2SO4 1 ml sebanyak 5 ml, panaskan sampai suhu 70 derajat Celcius. Setelah itu, titrasikan dengan larutan KMNO4 sampai terlihat warna coklat. Untuk prosedur selanjutnya, kita menentukan massa larutan tugas ferrosulfat atau FeSO4 722O 100 ml. Yang pertama, kita siapkan alat dan bahan. Yang kedua, ambil 10 ml menggunakan bebek larutan tugas ferrosulfat dan masukkan ke dalam air. Selanjutnya, tambahkan larutan H2SO4 satu normalitas sebanyak 5 ml. Panaskan sampai suhu 70 derajat Celcius. Setelah itu, titrasikan dengan larutan KMNO4 sampai warna violet muda. Setelah kita titrasikan, tentukan normalitas ferrosulfat dengan perhitungan standarisasi, kemudian menghitung masanya. Terima kasih.